Puji Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Sejenak pada hari ini. Renungan Sejenak pada hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 17, 25 dan 26. Saya akan membacakan firman Tuhan. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Judul renungan sejenak pada hari ini adalah keturunan orang beriman dan keturunan orang yang memberontak kepada Tuhan. Dua putra Adam menghasilkan dua aliran yang berbeda, yaitu aliran orang beriman dan beribadah kepada Allah melalui Habel, dan keturunan yang tidak beriman melalui Kain. Bagaimana dua aliran ini bisa berkembang? Pertama, Kain terus memproduksi keturunan yang tidak beriman dan melawan kehendak Allah dengan mengawini saudaranya sendiri, yaitu anak-anak lain dari Adam dan Hawa. Kalau kita perhatikan Kejadian 5 ayat 4, di situ dikatakan, umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, pada zaman itu belum ada manusia lain selain daripada keturunan Adam dan Hawa. Jadi kemungkinan bahwa Kain mengawini saudaranya sendiri, karena memang pada zaman itu belum ada aturan atau hukum yang mengatur tentang perkawinan. Kemudian iblis juga berusaha untuk menghentikan aliran keturunan orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang diberkati. Dengan cara apa? Dengan cara membunuh Habel oleh Kain, kakaknya sendiri. Namun, sekalipun Habel telah terbunuh, Allah membangkitkan keturunan lain dari Adam, yaitu Set. Kemudian Set memperanakan Enos, sehingga keturunan orang-orang beriman dan diberkati terus bertambah. Selanjutnya, kalau kita perhatikan bahwa iblis berusaha dan dia berhasil untuk menghentikan aliran keturunan orang-orang beriman melalui dosa. Di antaranya adalah dosa seks bebas, seperti dalam Kejadian pasal 6. Sehingga Allah memusnahkan semua manusia pada waktu itu dengan air bah, kecuali Nuh dan istrinya. Kemudian anak mereka Sem, Ham, dan Yafet, beserta dengan istri-istri mereka, yang berjumlah sekitar 8 orang. Kemudian generasi berikutnya, yaitu generasi Abraham. Abraham juga melahirkan dua orang anak, yaitu Ishak dan Ismail. Dan melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, Mesias yaitu Yesus Kristus dilahirkan. Iblis juga berusaha menghentikan keturunan orang beriman dengan cara membunuh Yesus dan semua anak-anak di Betlehem. Namun iblis tidak berhasil untuk membunuh bayi Yesus pada waktu itu. Ketika Yesus mati di kayu salib, seolah-olah iblis menang. Namun ternyata kematian Yesus di kayu salib justru untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dari kutuk, dan dari kuasa iblis. Dan orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan, sedangkan yang tidak percaya akan dihukum di dalam neraka. Jadi dua garis keturunan tersebut masih terjadi sampai pada generasi kita saat ini. Bahkan sampai penghakiman terakhir, di mana iblis dan pengikut-pengikutnya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Sedangkan orang-orang percaya yang diberkati akan dikumpulkan dalam kerajaan sorga. Jadi percayalah kepada Yesus.
terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kamu akan diselamatkan dari penghukuman yang kekal di dalam neraka. Karena tidak ada jalan lain untuk menerima anugerah keselamatan dari Allah, hanya melalui Yesus, bukan dengan perbuatan baik. Semua orang yang sudah percaya kepada Yesus harus berbuat baik. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus cirinya adalah berbuat baik. Demikian renungan sejenak pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat anugerah-Mu, firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini melalui renungan sejenak. Kiranya semua yang mendengar, menonton renungan sejenak ini diberkati oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, dan terus mengalami atau merasa bangga dengan percaya kepada Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.